Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdaliha ma ba'd. Jamaah sekalian, seperti biasa kita sebelum mulai pengajian kita bacakan surah Al-Fatihah buat para guru-guru kita, para muallim kita, para asatiz, para kiai, para ajengan, juga wabil khusus kedua orang tua kita. Andaikan orang tua kita masih dalam keadaan sehat walafiat, semoga Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, Allah panjangkan usianya. Andaikan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tinggikan derajatnya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Jamaah sekalian, seperti biasa ini bab kita tentang kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah Bisaliki Tariqil Akhirah yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun. Untayan-untayan ini disampaikan hasil dari kajian yang disampaikan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumain. Kita masuk ke bab berikutnya tentang al-ibadah bi ghairi ilmin. Ibadah tanpa ilmu. Kita bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nuqila 'anil Ghazali wa ghairihi ijma'ul muslimin 'ala annahu la yajuzu li ahadin al-iqdamu 'ala fi'lin hatta ya'lama hukm Allah. Dari Al-Imam Al-Ghazali dan selain Imam Ghazali sepakat dari kaum muslimin bahwasanya mengatakan annahu la yajuzu li ahadin al-iqdamu ala fi'lin. Tidak layak seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan hatta ya'lama hukm Allah, sampai mengetahui hukum-hukum Allah. Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la bay'a fi suqina wa la yashtari wa la yatafaqlam man lam yatafaqah. Tidak ada jual beli di pasar kami, tidak ada jual beli, maksudnya man lam yatafaqah, sebelum dia faham betul tentang hukum jual beli. Fa inna man lam yatafaqah akala riba wa huwa la ya'lam. Karena jika dia tidak mengerti hukum jual beli, dia akan makan riba dalam keadaan dia tidak mengetahui sama sekali. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, begitu juga Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man amila ala ghairi ilmin kana ma yufsiduhu akthar mimma yuslihu. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu tanpa ilmu, kana ma yufsiduhu akthar mimma yuslihu, itu merusak. Kana ma yufsiduhu, merusaknya itu jauh lebih banyak daripada baiknya. Itu lebih baik hancurnya dibanding baiknya. Dan terakhir, lau anna rajulan abadallah subhanahu wa ta'ala ibadata malaikatihi as-samawat, andaikan ada seorang hamba itu beribadah kepada Allah, ibadahnya seperti ibadah malaikat, bi ghairi ilmin, tapi tanpa ilmu,
kana minal khasirin, yaitu termasuk rugi. Yang dimaksud ibadahnya malaikat as-samawat, malaikat langit ini bukan berarti, sekali lagi sepengetahuan tingkat malaikat ini kalimat untuk menggambarkan tentang mubalaghah. Bagaimana andaikan ada orang betul-betul ibadahnya seperti kayak ibadahnya malaikat pun, itu tidak akan mungkin diterima kalau bi ghairi ilmin, tanpa ada ilmu sama sekali. Kana minal khasirin, termasuk orang yang rugi. Pertama, al-ibadatu bi ghairi ilmin, ibadah tanpa ilmu. Seperti biasa kita faham bahwa arti ibadah dulu. Al-ibadah dari abada ya'budu, dia artinya menyembah, asal katanya melakukan sesuatu dengan bersifat penghambaan. Dalam arti kata penghambaan di sini artinya melaksanakan suatu pekerjaan tanpa bertanya sama sekali sebenarnya. Oh, kita ini melakukan ibadah pasti ada manfaatnya. Betul, ada manfaatnya. Manfaat di sini pernah dirangkum oleh beberapa ulama seperti hukum tasyri' wa falsafatu, hukum syariat dan falsafahnya. Tapi sekali lagi semua yang diungkap itu adalah bukan satu-satunya kebenaran, tapi bisa jadi sebagian dari hikmah yang diambil dari hukum itu aja. Andaikan itu bertentangan, bukan berarti itu patokannya kemudian syariat hukum itu menjadi lemah. Kita udah sering bulan-bulan lalu mencontohkan umpama dengan hukum-hukum Allah yang sangat maslahat buat manusia, tetapi sekali lagi bukan kemaslahatan itu satu-satunya dibahas ketika menyimpang. Ketika suatu saat kejadian, oh kok nggak sama, bukan berarti itu patokannya, tapi memang hanya kebetulan yang ada beberapa orang yang bisa mengungkap. Seperti contoh, mohon maaf kalau ini contohnya terulang, haramnya babi itu bukan semata-mata karena mengandung cacing pita atau kolesterol yang tinggi, bukan semata-mata karena itu. Tetapi memang andai kata ada umpama yang demikian, itu hanya faktor kebetulan saja yang sebagian diungkap. Karena kalau umpama haramnya babi itu satu-satunya karena ada faktor, ada cacing pita dan kemudian lemaknya tinggi, dan kemudian suatu saat ada orang bisa menghilangkan cacing pitanya atau menurunkan kolesterolnya, bukan akhirnya jadi halal, bukan. Itu hanya faktor kebetulan yang diungkap, bukan oh berarti ini luar biasa Allah menurunkan perintah ini karena ada mengandung penyakit, ada mengandung ini. Bisa jadi, tapi bukan satu-satunya. Khawatir kalau umpama nanti itu ada teknologi menemukan yang lebih canggih, bisa dihilangkan semua itu, bukan berarti otomatis jadi halal. Dan itu hanya faktor kebetulan. Nah, al-ibadah sekali lagi dibagi menjadi dua. Kita udah umum ini semua tahu, ada ibadah bersifat mahdhah, ada ibadah bersifat muamalah atau ghairu mahdhah. Mahdhah itu bersifat at-taharah, as-salah, as-saum, al-hajj. Ibadah-ibadah mahdhah ada yang bersifat salat, ya, salat. Yang berikutnya ada puasa, itu urusannya sama Allah, mahdhah, yang berkaitan dengan syariat. Tapi yang sering dilupakan juga ada ibadah juga yang bersifat muamalah ghairu mahdhah. Artinya bersifat bersosialisasi sama manusia, interaksi manusia dengan makhluk. Itu juga perlu. Dan orang jarang pernah terfikir kalau itu juga merupakan ibadah. Makanya di surat Al-Hujurat ketika dikatakan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum
min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kita ini diciptakan bersuku-suku, ada kabilah-kabilah. Itu tujuannya lita'arafu, tujuannya untuk saling mengenal. Saling mengenal di sini bukan berarti kita cuma hanya mengenal ini dari suku ini dari suku ini. Bukan cuma itu. Bukan mengenal dari sisi bahasanya. Oh ternyata ada di daerah sini bahasanya ini, bukan. Tetapi yang dimaksud di sini juga lita'arafu, untuk saling mengenal watak, karakter. Atau kalau di dalam lingkungan ini bisa jadi, atau di dalam pergaulan, kita juga harus lebih mengenal, oh ternyata ada orang yang rentan dalam menghadapi problem. Kita harus paham itu. Oh ada orang yang nggak boleh ada problem sedikit, dia sedih. Kita harus paham. Oh ada orang kalau diajak ngomong begini doang tersinggung. Kita harus paham juga. Jadi lita'arafu di sini bukan semata-mata kenal cuman ada suku ini nggak bisa. Memahami banget bagaimana problem orang itu ternyata beda-beda, dan ternyata cara menghadapinya juga beda-beda. Kalau umpama kita sudah tahu ada orang yang sangat rentan menghadapi problem, atau menghadapi problem dengan cara begini, jangan diukur dengan cara kita dalam menghadapi. Kalau umpama kita berhasil, paling tidak menurunkan pengalaman kita, ilmu kita kepada mereka. Agar apa? Agar dia stabil dalam menghadapi problem. Nah itu yang dimaksud di ta'aruf itu di situ. Sekali lagi, bersosialisasi juga termasuk ibadah. Nah ibadah-ibadah seperti itu, akhlak segala macam itu juga di muamalah. Makanya ibadah kan disebut as-shadaqah. Sekali lagi bukan sedekah bermakna kita punya harta ngasih orang tuh sedekah, enggak cuma itu. Sedekah tuh ilmu juga sedekah. Senyumnya kita kepada orang juga sedekah. Senyumnya kamu kepada orang lain merupakan sedekah. Berapa banyak orang di saat ada problem yang begitu besar kemudian hampir putus asa. Kita pernah baca di salah satu novel itu ada orang udah hampir mau bunuh diri, tetapi dengan satu senyuman dia bangkit lagi. Oh ternyata ada harapan lagi. Senyumnya itu yang merupakan ibadah, yang disebut dengan dikatakan ibadah. Ya. Nah oleh karena itu ibadah itu satu paket antara ibadah mahdhah dengan ibadah ghair mahdhah. Mungkin bahasa kita umum sehari-hari sering dengar hablun minallah dengan hablun minannas, satu paket. Nggak bisa separuh-separuh itu. Ada orang cuma fokus di ibadah mahdhah doang, ibadah muamalahnya kurang, nggak bisa. Dia belum disebut melakukan ibadah. Kita nggak mengatakan diterima atau tidak diterima ya, tapi kita hanya membatasi dia ini tidak melakukan satu ibadah, nggak lengkap. Ibadahnya nggak lengkap. Makanya di dalam Al-Quran tuh gandengannya selalu innalladzina amanu sampai wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah pasti wa amilus shalihat, pasti dia beramal saleh. Ada hablum minallah dengan hablum minannas, satu gandeng ya, satu ikat. Kalau cuma satu-satu enggak. Nanti kan kita bakal ngadepin ada orang ngomong begini, saya ada pernah yang ngomong gitu, saya start walaupun saya nggak sholat, walaupun saya nggak puasa, tapi saya nggak korupsi. Wah, itu gimana tuh? Kalau kita berdebat, mungkin baik tuh, masya Allah. Bingung. Ini orang ibadah apa belum? Baik, kategori baik apa belum?
Atau kita nanti bingung lagi dihadapin. Saya heran padahal dia rajin loh sholatnya, puasanya, tapi kenapa ya sama ini kasar gitu. Bingung, nggak usah bingung, emang nggak satu paket. Nabi kan dikabarin, lihat dalam satu hadis terkenal itu Nabi dikabarin, ya Rasulullah, hunaka imra'atun shamat fil nahar wa qamat fil lail, puasa Senin Kemis, mungkin puasa sunnah maksudnya. Kemudian waqamat fil lail, sering bangun malam sholat. Akan tapi ada satu kurang ya Rasulullah yang dia hadapi. Kenapa? Sering tu'dhi jiranah, sering ganggu tetangganya. Ada tetangganya merasa terganggu dengan kehadiran dia, dengan ini. Bukan terganggu karena yang lain ya, karena mungkin sikapnya segala macam. Rasulullah langsung innaha finnar, dia itu di neraka. Jadi bukan cuman fokus yang dinamakan ibadah tuh orang sering bangun malam, sering mengerjakan sunnah, enggak, ibadah satu paket, yaitu ada hablum minallah dengan hablum minannas. Dan bahkan betapa pentingnya hablum minannas, kalau bisa kita lihat, sampai-sampai kalau satu ibadah enggak sebanding harganya dengan sikapnya, itu enggak dianggap ibadah itu sebagai ibadah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau salatnya enggak merubah dia punya sikap dalam berakhlak baik, ibadahnya tadi sama hablumillah, dia tidak akan dianggap ibadah. Makanya di antara syarat-syarat ibadah diterima aja adalah ketika dia memiliki sikap yang luar biasa kepada manusia. Bal innama taqabbalu sholata mimman tawadha'a biha li'azumati. Syarat pertama salat diterima oleh Allah adalah aku menerima salat mimman tawadha'a biha li'azumati, tawadhu kepada keagungan Allah. Semuanya hablum minannas, walam yastatil biha ala khalqi, enggak boleh sombong kepada makhlukku. Walam yabit musirran ala ma'siyati, jangan sampai melakukan maksiat. Wa qata'an nahara li dzikri, dia menghabiskan sebagian malamnya untuk mengingat kepada Allah. Terus, dan semuanya sikap-sikap itu berkaitannya dengan hablum minallah. Dan di dalam Al-Quran juga dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk melakukan ibadah. Sekali lagi, ibadah di sini bukan ibadah yang kaitannya dengan hanya fokus kepada urusan ta'abbudiyah yang sifatnya ubudiyah, yang bersifat sholat, puasa, haji dan semuanya, bukan karena itu, tapi fokus juga kepada sikap yang bersifat sosial kepada manusia. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Sungguh kami diutus untuk tiap-tiap umat ini sebagai utusan, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilaihi. Dan kami tidak akan utus dari sebelum kamu dari utusan-utusan Allah kecuali adalah untuk mewahyukan, kami wahyukan kepada mereka itu bahwasanya tiada Tuhan selain aku, fa'budun, maka sembah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ini juga enggak suka ngelihat ada orang hanya bisa aja fokus di ibadah yang bersifat mahdhah, tapi maunya melebur kepada yang lain, bergaul kepada yang lain. Dakwah sikapnya adalah untuk bukan semata-mata hanya dekat kepada Allah. Dan jauh, Rasul kan contoh kita, contohnya adalah Rasul. Kalau tujuan ibadah itu
untuk berdekat kepada Allah khusus pribadi itu, justru mendekati kepada Allah, kemudian kita larut di dalam ibadah di situ aja, itu Rasul sudah sampai ke makom itu waktu lagi Isra Mi'raj. Itu lagi Isra Mi'raj udah dekat betul sama Allah. Tapi yang menarik, Rasul balik lagi ke dunia untuk turun dakwah. Kalau umpama tujuan ibadah itu satu-satunya cuma mendapat itu doang, Rasul ya Isra Mi'raj udah nggak usah balik lagi loh. Tapi turun lagi dakwah, menyampaikan itu. Karena dia akan menjadikan satu umat yang bakal dicontoh sama yang lain. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan kami jadikan kalian dari umat yang memang menjadi umat pertengahan. Tujuan umat pertengahan adalah litakunu syuhada'a 'alan nas, agar bisa disaksikan oleh semua untuk dijadikan contoh. Maksudnya dijadikan saksi untuk dijadikan contoh. Jadi nggak bisa tuh ada orang cuma terkiz fil ibadah, cuman fokus di dalam ibadah doang, nggak mungkin bisa. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam turun itu pertama dibacain ayat Al-Quran, diingatkan, inzar sifatnya. Kalau dibacain ayat Al-Quran itu disebutnya inzar, jadi ada peringatan-peringatan dikasih tahu. Kemudian dibersihkan dirinya. Baru kemudian wa yu'allimuhumul kitab. Huwallazi, ya, dikatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu ayatihi, dibacain ayat-ayat itu Al-Quran. Wa yuzakkihim, dibersihkan. Bagaimana perilaku-perilaku yang baik, yang ini yang kotor kayak apa, yang baik seperti apa. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, kemudian diajarkan dari kitab-kitab terdahulu dan kitab-kitab sekarang bagaimana, dan kalimat-kalimat yang mengandung kebijakan. Nah itu Rasul tujuannya adalah ke situ, datang mengingatkan, dari perbuatannya juga bisa dijadikan contoh, dari perkataan dijadikan contoh. Itu yang tujuannya Rasul turun kepada umat manusia agar dijadikan contoh. Nah semua itu yang dilakukan adalah ibadah. Kalau perbuatan kita ini dijadikan satu contoh, kita juga merupakan satu ibadah. Ibadah juga bukan cuma pakaian. Ibadah juga bukan cuma karena dari tulisan. Jadi ibadah itu dari semua aspek. Kalau kita melakukan sesuatu yang tujuannya untuk menyadarkan umat dan menjadikan umat itu menjadi baik, itu juga disebut dengan ibadah. Dan sekali lagi, ibadah di sini manfaatnya memang buat kita, bukan buat Allah sama sekali. Jadi manfaatnya buat kita semua. Allah nggak ada, asalnya mungkin bahasa gampangnya Allah tidak mengambil manfaat dari apa yang kita lakukan untuk ibadah, itu nggak ada sama sekali. Jadi memang manfaatnya buat kita, dan ketika hidup dengan menjalankan ibadah itu dengan penuh hikmah, manfaatnya buat kita di saat kita bergaul. Nah yang menarik ini di sini disebutkan bahwa dari Al-Imam Abu Layth As-Samarqandi, mungkin kalau kita pernah dengar itu ada kitab namanya kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin itu mungkin bahasa gampangnya tanbih, mengingatkan al-ghafilin, orang-orang yang lalai. Ghaflah, ghaflah itu orang-orang yang lalai. Disebutkan oleh Al-Imam As-Samarqandi mengatakan tentang berkaitannya dengan ilmu. Jadi amal itu bukan cuma bi ghairi ilmin, tapi nanti cabangnya macam-macam yang kaitannya bersama. Diterima dan tidaknya itu amal juga bukan hanya karena faktor tidak ada ilmu, tapi nanti kaitannya hampir sama semua. Makanya Abu Layth As-Samarqandi ketika menafsirkan al-amal bi ghairi ilmin, dia mengutip beberapa perkataan para
ahli hikmah. Beliau katakan qala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah itu berkata yahtajul amalu ila arba'ati asya. Amal itu membutuhkan 4 perkara hatta yaslam, sampai dia itu selamat. Ini penting. Awaluha, pertamanya apa? Al-ilmu qabla bada'ih. Ilmu dulu sebelum dimulai. Nggak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa ilmu. Kita mempekerjakan orang tanpa punya skill, nggak mungkin. Ini megang ini gitu. Kita punya barang bagus saja, benda itu alat-alat elektronik. Kalau umpama sensitif dia nggak pernah megang, nggak gini, belum, nggak dikasih. Karena nggak ada ilmu di situ, hancur bisa. Nggak mungkin kita serahkan sesuatu kepada orang yang tidak ada ilmunya sama sekali. Bisa diabaikan itu. Idza wusila al-amru ila ghairi ahli fantadhiru sa'ah. Urusan diserahkan kepada orang yang nggak ahlinya, ya nunggu hancur aja. Kita nungguin hancurnya itu, nekat namanya kalau kita kasih sesuatu kepada orang yang tidak punya ada ilmu sama sekali. Makanya lihat Abu Laits As-Samarqandi dengan indah mengingatkan kita yang lalai ini. Dia bilang al-ilmu qabla badihi. Ilmu sebelum mulai, dia harus punya ilmu sebelum mulai melaksanakan pekerjaan. Dilanjutkan apa? Li'annal amala la yasluh illa bil ilmi. Karena amal itu nggak mungkin bisa selesai kecuali memang dengan ilmu, atau nggak mungkin bisa baik, memang harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmu ya jangan diserahkan sama dia. Fa idza kana al-amalu bi ghairi ilmin, andaikan amal itu dilakukan tanpa adanya ilmu, kana yufsiduhu aktsar mimma yuslihu. Ini juga sama dengan perkataan Sayyidina Umar tadi. Nanti bahayanya jauh lebih besar dibanding maslahatnya, pasti. Nggak mungkin kita menyerahkan sekali lagi sesuatu atau kita mempercayakan sesuatu event-event besar kepada orang yang kita pernah dengar umpama jadi IO berantakan, yang nggak mungkin, nggak ada basic ilmu sama sekali, nggak mungkin. Apalagi urusan agama, berat. Li'annal insan idza amila amalan bi ghairi ilmin marduda. Kalau umpama amal dikerjakan tanpa ilmu, ya ditolak. Karena persyaratannya nggak ada di situ. Ya. Orang mau keluar negeri, persyaratannya ada nggak? Ya penuhin dulu. Ada paspor, ya. Biasanya ada uang cukup nggak ke sana? Selama berapa hari, berapa bulan? Kalau umpama nggak cukup, ada saudara yang menjamin di sana, dia harus tahu dulu persyaratannya. Ketika persyaratan itu tidak ada, jangan salahkan kalau negara itu nggak terima kita, karena persyaratan kita nggak ada di situ. Sama, kita masuk ke satu universitas, ternyata nggak punya nilainya, nggak mencukupi atau tidak memenuhi syarat, ya ditolak, ya wajar, manusiawi. Menolak itu bukan kejam, karena kita sendiri yang tidak memenuhi persyaratan itu. Ya, marduda itu ditolak. Lagi kalau pekerjaan yang dilakukan tanpa ada ilmu, itu kadang baiknya dia, bagi dia baik nih, ukuran dia baik karena sedikit ilmunya, tapi belum tentu baik buat orang. Ya, kita sering dengar kalau umpama ada beberapa orang umpama punya problem, temennya nggak ada ilmu tapi baik dalam tanda kutip ya, niatnya ikhlas mau nolong. Sekali lagi ini bukan ikhlas bermakna bener-beneran. Wah, ditolong, dibantu, itu sering loh dari dulu.
Oh ini ada problem, yuk ajak teman-teman, yuk kita gampang, kita hilangin di problem ya. Diajak ke bar, diminum minuman keras, dia lupain dulu problemnya. Baik gak? Baik. Niatnya ikhlas tuh. Tapi sikapnya ini nggak tahu kalau mengakibatkan aksar ma yufsiduhu, lebih hancur. Udah hilangin problem dulu, yuk minum dulu, minum. Bener hilang tuh problem. Berapa menit sadar lagi, makin parah. Niatnya baik untuk menghilangkan problem. Karena apa? Karena yang dilakukan apa? Bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Makanya benar kata Abu Las As-Samarqandi, apa? Kana yufsiduhu aksan mimma yuslihu. Lebih hancur. Perasaan dia udah mecahin problem tuh. Kesian udah dia tuh lagi ini. Kok dikasih minum? Kok dicekokin nih? Kasar gitu. Kasih minuman. Gak kesian, dibiarin aja. Dia lagi banyak problem. Bayangin tuh kesiannya lagi menghancurkan dia. Ada orang punya problem dengan keluarga. Temennya nolongin, maksudnya baik, mau nolongin dia supaya daripada pusing sama keluarganya, dikenalin lagi yang lain. Itu kan kelihatannya baik nih. Dan nih, sama yang ini aja coba ente kenalan, barangkali cocok. Bayangin juga, main cocok-cocokan. Ini saya bicara gini bukan nggak ada kisahnya, ada. Ketika saya pernah tegur itu, jangan, dia lagi ada masalah, dia kesian sama yang sana diabaikan, nih kita kenalin, maksudnya dia baik, makin hancur padahal. Nah itu dia, yang begitu-begitu nggak tahu orang kalau umpama dianggapnya dia adalah problem paling menyelesaikan problem satu-satunya, karena levelnya level dia ala ghairi ilmi. Bukan orang yang bisa memecahkan masalah, karena bagi dia lah sikapnya udah bagus. Orang korupsi, tanya itu kenapa ketahuan korupsi gitu? Ya awalnya begini Ustaz, daripada uang itu diambil sama non muslim, kata dia, lebih baik ya kita manfaatin aja, buat ini kan nanti habis kita ambil kita bisa bangun madrasah, bangun masjid, bangun ini. Bayangin niatnya baik nih, tapi ala ghairi ilmin, hilang di sini nih karena nggak ada. Dan itu sering loh, kok ada orang ngomong gitu, banyak itu. Ya daripada diambil-ambil ini, saya mendingan ambil kita dulu. Jadi mendingnya tuh nyungsep, nggak ada artinya sama sekali. Ya, itu dia. Kalau Ibnu Ruslan bilang wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Berapa banyak dan setiap orang yang mengerjakan satu tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun. Amalnya itu ditolak tanpa dia diterima sama sekali. Ada orang gibahin orang, bergunjing di depan itu. Orang itu dari tadi ngomongin orang tuh, tapi ana tujuannya adalah menyelamatkan ini orang jangan sampai terpengaruh sama ini. Benar gak? Kelihatannya benar kan? Nah, terus gimana dong kita nggak boleh ngomongin orang? Bukan, maksudnya ngomongin orang tuh seperlunya aja. Jangan sampai kita memperhatikannya sedikit tapi asyik ngomongin yang lain. Karena orang kalau udah ngomongin orang, apa aja dibawa-bawa itu. Yang nggak ada kaitan dengan judul yang bermasalah dengan dia, fisiknya, keluarganya dibawa-bawa semua. Ya. Nah, itu dia. Repot itu dia, karena ala ghairi ilmin. Makanya Islam meminta kita untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah yang dipinta adalah
menuntut ilmu, bukan tidak dihitung faham dan tidaknya. Andaikan ada orang melakukan ibadah yang ditolak di sini maksudnya, dia dalam keadaan nuntut ilmu tapi keliru, ya nggak masalah. Kalau umpama dia memang benar-benar keliru, karena bisa jadi dia belum faham saat itu, bisa jadi babnya belum sampai ke dia. Cuman kalau udah faham nggak melakukan dan dia tahu mestinya nih kalau dalam hal ini bertanya kepada fulan dia tidak lakukan, itu yang sengaja ditolak. Karena kan yang dimaksud sini bukan dapat ilmu yang dituntut. Dapatilah ilmu, fahamilah ilmu sepaham-pahamnya, wajib atas setiap muslim. Waduh, repot itu. Kalau model kayak saya gini kurang begitu cerdas nangkapnya, bisa jadi repot dalam menangkap ilmu. Itu bisa nggak diterima terus. Tapi yang dimaksud di sini adalah menuntut ilmu. Yang penting udah melakukan satu pekerjaan. Adapun nanti itu keliru dalam segala ini, ada hukum-hukum yang membahas itu semua. Ya sekali lagi pembahasan itu, kata Abu Laits As-Samarqandi, itu harus melakukan satu pekerjaan ala ilmin, atas dengan ilmu semua. Yang berikutnya kata Abu Laits As-Samarqandi, al-ibadah fi mabda'ihi, harus ada niat. Ada niat. Kita niatnya apa dalam melakukan ibadah? Niat di sini bukan yang diucapkan gitu ya. Usolli, bukan, itu talafut, itu cuman meyakinkan aja. Niat di sini tujuannya apa? Melakukan ibadah. Ya. Orang mau haji, tujuannya apa? Mau ibadah. Apa mantesin doang? Gimana nih melakukan ibadah? Itu harus ada niat awal dulu, tuh tujuannya apa dalam melakukan ibadah. Terus niat juga, niat itu nggak bisa merubah niat yang buruk itu nggak bisa merubah kemudian jadi baik. Ya. Umpama dia habis tadi itu ya, habis melakukan korupsi, dia umpama bangun perpustakaan, bangun masjid, bangun ini segala macam, nggak bisa. Tapi dia walaupun korupsi, dia kan bangun ini, nggak bisa. Karena niat awalnya tadi bangun korupsi itu kayak mencuci dosa jadinya. Nggak bisa dicuci dosa dengan itu semua. Dia harus balikin dulu, dia harus minta maaf dulu, dia bertobat dulu, baru dengan uang halal itu justru yang bisa dia kerjakan. Nggak bisa dengan itu semua. Maka niat itu nggak mungkin dengan tujuan yang bisa ayyughayyir al-halal kemudian menjadi haram. Nggak bisa. Ada orang perhatian sama anak, itu sudah besar anaknya, udah besar. Terus saya lihat dia kok cium tangan sama orang ini. Kita mau kasih tahu, pas nggak ada orang kita kasih tahu, antum kenapa berikan tangannya kepada itu? Dia udah balik, besar, segala macam, bahkan bercanda. Walhasil dekat lah. Dia bilang, tapi Ustaz, ini orang sudah anak-anak anggap anak sendiri. Aduh, bingung tuh penganggapan. Ala khairi ilmi. Udah anak anggap sendiri, iya, jadi anak udah kayak anak sama dia sih, udah nggak masalah segala macam. Anak waktu itu jujur cuma nanya begini, emang penganggapan bisa merubah hukum? Terus ketika anak anggap apa tiba-tiba berubah tuh?
Itu yang repot lagi kalau umpama bilang, oh dia sih udah nanggap istri sendiri. Waduh, repot. Umpama, mau kalau ada bisa dong ada orang ngomong begitu. Ya itu penganggapan itu nggak mungkin. Nah, makanya ilmu itu harus difokuskan di sini. Ada orang mengatasnamakan menjaga akidah umat, tapi dengan cara menjelek-jelekan pemahaman lain, kan ada. Antum kalau ditanya kenapa kok dalam kajian tuh pemahaman itu habis sama antum di ini. Oh, kita untuk menjaga akidah umat ini, kalau nggak bisa nih melakukan ini, nggak bisa lah. Caranya memang harus dengan cara diskusi. Cara diskusi juga itu kan tadi, orang ketika lagi diskusi itu bukan berarti kayak orang bedah buku. Bedah buku kan berarti bukan ini orang lebih pintar dari yang penulis kitab, bukan. Bedah buku itu hanya membedah dia sebatas ini pemahaman. Kalau keliru ya dibahas, selesai. Bisa jadi ada satu perawi dari golongan ini diterima, sama golongan ini tidak, selesai. Itu pembahasan itu berbeda lagi. Sehingga ketika apapun yang dirawikan sama dia, yang dibawa riwayat sama dia tentang ibadah ini, bagi yang menerima diamalkan, bagi yang tidak nggak diamalkan, selesai. Bukan ditarik-tarik kemana-mana, ini pembahasan dikatain segala macam, nggak bisa. Karena ada satu syarat, bisa jadi perawi ini dhabit, bisa diterima di kalangan ini, yang ini nggak bisa diterima, selesai. Bahasanya gitu. Makanya Syekh Syamsuddin Az-Zahabi ada menulis kitab khusus namanya Al-Jarh wa Ta'dil, melukai dan meluruskan. Bagi dia dalam kalimatnya, bagi kami dia ini di kalangan ini, kalangan ulama pendapatnya begini tentang dia ini dhaif, lemah dan segala macam dalam perawi ini. Tapi dia bisa diterima di kalangan ini, enggak apa-apa. Itu pembahasannya sebenarnya pembahasan panjang tentang hadis. Tapi ada orang yang ingin menyederhanakan jalan singkatnya gimana? Dengan cara ngata-ngatain. Nggak bisa. Makanya kita kagum dulu ada tokoh-tokoh kita dulu di saat masa perjuangan 18 November 1912 itu kan didirikan Muhammadiyah, ya, Kiai Ahmad Dahlan. Muhammadiyah itu karena penjajah-penjajah saat itu membuat tandingan pendidikan lain, jangan sampai pendidikan ini nggak ada ruh keberagamaan sama sekali, dibikin. Tapi bangkit, umpama kalau nggak salah 31 Januari 1926 Kiai Haji Hashim Asy'ari sama Kiai Haji Wahab Hasbullah mendirikan satu organisasi lagi, namanya Nahdlatul Ulama. Nggak bisa tuh kemudian main kata-kata, enggak. Tetap Muhammadiyah bangun masjid 1776 masjid, ada 83 perpustakaan bermacam-macam, tapi tetap dengan bil ilmi wal adab, dengan ilmu dan sopan santun. Kan yang berisiko ini kan bukan tokohnya kan, ya kita udah tahu semua. Yang bermasalah ini di bawah ini, pengikutnya ini yang gontok-gontokan. Para imam-imam madhab kita luar biasa, saling menghargai satu sama lain. Tapi yang repot ini adalah di bawah-bawah yang tidak memahami dengan keadaan bagaimana menggunakan sesuatu, beramal sesuatu ala ilmin au bi ghairi ilmin. Rasa cukup ya? Udah, waktu sudah habis. Masih? Ya. Lah, selesai apa lagi? Lanjut ya? Itu bukan boleh lagi. Nah, makanya tadi yang berikutnya adalah Syekh As-Samarqandi mengatakan wasalis as-sabr fi wasatihi, sabar di dalam mengerjakan amal. Yani yasbiru fiha hatta yuaddiha ala sukun wa tuma'nina.
Amal ini dikerjakan dengan penuh kesabaran. Jangan apa-apa tuh mau buru-buru gitu. Ya, harus penuh dengan kesabaran, dengan penuh tumaknina. Taat itu kan butuh sabar. Taat itu butuh sabar. Sabar dalam melakukan sesuatu. Kita ini nggak sabar kadang-kadang karena apa? Orang dengan jumlah bilangan ibadah itu gara-gara umpama bisa jadi ada orang tertentu udah sampai makom sini umpama gitu. Saya di kalangan teman-teman pengajar, umpama saya punya teman-teman tuh ceritanya di para asatidz kumpul. Itu sebagian juga ada yang cerita umpamanya nggak sabar. Si itu udah hebat tuh, kalimatnya udah denger, udah punya pesantren aja, kalimat aja nih, udah punya pesantren aja. Perasaan dia menggambarkan kok kayaknya capeknya sama, belajarnya sama, kok dia tiba-tiba punya pesantren kita kagak gitu. Padahal belum tentu, karena kita nggak ketemu dia, bisa aja nih dia belajar, dia berjuang mempertahankan bagaimana. Itu kan nggak sama, kita juga kan sama. Makanya jangan suka melihat konten-konten yang instan orang itu kaya. Orang kaya punya sekian rumah, mobilnya ini, itu bikin orang frustasi. Padahal bisa jadi kayaknya dia itu karena kita punya pulsa nonton dia. Ya. Itu karena itu bikin turun semangat orang. Wah, kayaknya nih dalam hati gitu ya, dia kayaknya nggak ngapa-ngapain, kerjanya gini doang kok kaya. Karena kita mengukur sesuatu, orang sayang dan tidaknya tuh kepada hamba dilihat dari harta. Wah, kok dia udah ini, kita enggak. Itu karena sering kumpulnya sama orang-orang yang ghaflah, yang lalai, akhirnya turun semangat kita dalam beribadah. Itu makanya jangan seringin kumpul dengan orang-orang yang karena tuzil, karena menghilangkan kita punya semangat dalam beribadah. Ya, itu juga di antara itu. Terus lihat-lihat iklan-iklan yang luar biasa, apa itu, pinjaman online ya? Singkat itu, punya gini, hanya mengerjakan ini di rumah, diam aja dapat duit banyak. Itu biasanya begitu orang malas. Wah, ini enak nih, nggak ada mau usaha. Nah, kalau udah cepet mau begitu, mau ngejar segala macam, akhirnya semangat buat ibadah tuh kurang. Perasaan ibadah tuh ada hasilnya. At-tama' itu dihancurkan. Keserakahan tuh dihancurkan. Orang kan ibadah tuh tujuannya mau apa? Katanya kan benar sih, as-shadaqah tudfi'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah bala, bencana. Tapi itu cuman bonus. Sekali lagi, urusan itunya adalah ikhlas. Jangan dicecer tujuannya satu-satunya itu. Ini jangan sampai kena bala nih, sedekah. Itu namanya naruh asuransi namanya itu. Benar, tapi tujuannya harus ikhlas. Adapun tudfi'ul bala, rizki lagi di saat sholat duha bertambah, boleh, sangat boleh mengharapkan itu. Tetapi jangan satu-satunya tujuan habis sholat duha, cash habis gini besok ada, enggak. Itu kita bakal kecewa. Karena itu cuman bonus aja sebagian. Ya, bisa jadi Allah memberikan dengan cara yang lain. Diberi kesehatan, diberi makan enak. Ya, kita bisa makan gorengan yang 1.500, yang minyaknya hitam tuh, kita makan tuh. Orang lain belum tentu bisa tuh. Ya, makan habis gitu. Orang lain batuknya udah kayak kodok tuh. Oh, itu makan tetap sehat aja. Itu luar biasa nikmat itu. Kadang-kadang yang begini nggak dihitung nikmat dari Allah, rezeki dari Allah. Yang terakhir, iyyaka wal kasali wad dajar.
Hati-hati kamu dengan malas dan rasa bosan. Fa innahuma yamna'aka hazzaka minad dunya wal akhirah. Karena yang demikian itu akan mencegahmu untuk menggapai bukan saja dunia tapi juga akhirat. Itu bisa menjauhkan kita. Bosan, sifat bosan tiba-tiba. Ya, keikhlasan juga bisa hilang. Ya, kita kalau umpama, makanya orang paling takut, orang yang ikhlas itu paling takut kalau dia beribadah ketahuan orang, paling takut. Kalau udah ketahuan, ada PR lagi, menjaga keikhlasannya. Pama nih, anda ngasih sedekah, mesti diam-diam tuh panggil. Deh, jangan. Selamat, nggak ada yang tahu. Kalau kita nggak pengen ada yang tahu. Dan paling asik kalau diceritain sama orang banyak. Karena kalau udah tahu viral, wah, mempertahankan PR itu untuk ikhlas itu yang berat. Duh, saya bisa ikhlas gak ketika orang cerita nih? Saya bisa ikhlas gak tetap gak di saat orang muji-muji kita? Lagi di depan orang banyak kumpul gitu. Oh ini nih luar biasa, Masya Allah dia ikhlas. Wah itu makin bingung tuh kita mempertahankan stabilitas kita. Gitu aja kali ya. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi para jamaah yang ingin bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita mengenal atau diajari bagaimana ilmu itu. Karena kalau tidak salah, mungkin kalau salah diperbaiki, Rasulullah pernah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, man arada akhirah fala bi'ilm, man arada kaihima fala bi'ilm." Rasulullah bersabda, orang ingin dunia dan ilmu, dan akhirat dengan ilmu, dan dua-duanya pun dengan ilmu. Dari paparan tadi saya menggarisbawahi judulnya Babu Buyu dan Muamalah masalah. Pertama, bagaimana ada kitab Samarkandi tadi, Tabul Ghafilin, seorang muslim jangan dagang dulu sebelum tahu ilmunya. Sebagaimana juga disebutkan oleh Sayyidina Umar, sehingga perdagangan tidak fasad. Pertanyaan saya, bagaimana menyelamatkan umat Islam semua Indonesia ini? Karena secara umum, ya, sangat kecil saja, jangan terlalu besar. Kita sudah terpola dengan pemikiran Yahudi dan Cina. Yahudi apa? Yahudi di Quran kita tahu al-bai'u mithlu riba. Ya, memang akan berdagang dengan riba. Kalau orang Cina itu mengalahkan segala cara, dan itu sudah mendarah daging kita semua. Hari ini pertanyaan saya, siapa yang terbebas dari riba? Seandainya hujan itu, seandainya hujan riba itu seperti hujan, paling kena di Indonesia kena riba gitu. Siapa pun tidak terbebas dari riba hari ini. Itu dari pemikiran Yahudi. Kaum pemikiran Cina, ketidakjujuran, pemalsuan, semua cara lakukan. Contoh kecil, ya, kita beli gula, sekarang harus kilo beb, seplastik. Karena sekilo tuh nggak pasti nggak sekilo, ini seplastik. Jadi Cina bilang sekilo, tapi orang Islam sadar seplastik, menyadari jangan sampai kilo ini nggak benar. Motofin itu kan kilo nggak benar. Itu didikan Cina, ya, ngebohong, urul, nyogok. Contoh kecil, kita kalau beli material saja, ya,
Terus terang pengalaman, ditanya Pak Haji mau dulu harga berapa, tapi 10 rupiah ya. Mau dulu harga berapa, ditawarin tuh guru itu, misalnya beli 10 rupiah itu 12 rupiah. Jadi begitu besar pengaruh kehidupan Yahudi dan Cina Indonesia ini. Bagaimana menyelamatkan mereka, itu pertama. Kedua, orang-orang yang korupsi kemudian dengan korupsi itu ingin berbuat baik, mungkin dia ingin memahami hadis Nabi, kalau Nabi Rasulullah pernah bersabda, inna hasanat inna hasanat, ada kebaikan bisa menghapuskan keburukan. Wa adbi sayata wa adbi hasanata tapuha wa adbi hasanata wa adbi sayata hasanata tapuha. Mungkin mereka berpendapat begitu. Jadi apakah ini benar Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Ya, terima kasih ya Julius. Ini sebenarnya bukan pertanyaan mungkin, tambahan dengan itu. Jadi pertama, memang kan dagang itu kalau umpamanya tadi dilihat dari sudut yang ditanya itu oleh Haji Ilyas, kalau ingin mendapatkan hanya keuntungan mungkin kalau cara Yahudi dan Cina yang tadi antum maksud. Tapi memang Islam ini ingin mengajarkan bagaimana cara muamalah dengan cara yang barokah. Jadi terlepas dengan keuntungan dan tidak, emang tuh dia pas banget di akhir tuh yahtaju ila sabar. Kesabaran itu yang ditunggu dari keberkahan itu memang harus ada di antara orang-orang yang bermuamalah tijarah. Seperti contoh jangan jauh-jauh. Dulu perekonomian kita kan ya, perekonomian kita itu betul-betul diawasi sama Belanda saat itu. Atas ide kaum muslimin saat itu ada Mas Tirta Adu Suryo sama Haji Samanhudi. Dia mendirikan syarikat dagang Islam. Bagaimana nih menggunakannya? Ya dia terlepas itu ada untung dan tidaknya pada saat itu. Kalau umpama mau dilihat dari untung, jadi saat itu dia udah kita sifatnya memang membantu. Tapi dari sifat membantu itu yazku itu artinya memang ada sifat tumbuh dengan kesadaran umat itu justru yang diambil dari situnya, saling bantu membantunya. Makanya dalam beberapa tahun saat itu kaum muslimin mendapatkan, baru beberapa tahun aja udah dapat 1 juta lebih pengikut di syarikat dagang Islam. Makanya waktu lagi pas orang-orang yang lain pada ngikut, udah diganti gitu. Atas usul Haji Umar Said Cokro Aminoto atau diganti udah, karena yang lain itu mulai pada ngikut. Ada yang mau bekerja sama, kaum dari bangsa keturunan waktu itu mau kerjasama, dia akhirnya kerjasama di situ, saling tukar ilmu pada saat itu bicara perdagangan. Artinya memang kalau memang perekonomian, setuju banget kalau perekonomian itu diukur dari untung dan tidaknya apa segala macam, untuk mendapatkan untung, yang dimaksud untung adalah mendapatkan lebih dari yang kemarin, ya memang kalau dilihat dari untung mereka menggunakan kayak semacam cara Yahudi sama antek-anteknya. Mungkin lebih tepatnya dia kaum Zionis. Zionis itu pintar mengendalikan perekonomian. Tapi memang tetap yang di Islam minta adalah untuk mengajarkan bagaimana cara muamalah, cara berniaga, cara iktisad, cara perekonomian mereka harus dengan cara-cara yang
cara-cara yang baik, persyaratan-persyaratan hukum-hukum yang dijalankan. Memang yang diharapkan dari para ulama-ulama itu bukan keuntungan yang seperti mereka dapatkan, tapi dari keberkahan. Itu kan bisa dari mana aja, nanti keberkahan bisa datang dari mana aja dengan cara-cara yang lain. Yang diharapkan yang penting kalau menurut yang di Islam itu bagaimana kita menjalankan persyaratan perekonomian aja, bukan kalau dengan cara-cara yang Yahudi dan mungkin yang terbilang itu Cina lakukan. Memang kalau lebih untung, memang dia dengan cara liciknya luar biasa. Kalau urusan itu top, bagi yang licik. Kalau ada bagi yang jujur ya insya Allah sih masih banyak. Sekarang, udah? Ada lagi yang ingin bertanya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, kalau saya memperhatikan bentar Ustaz ya. Begini Ustaz, umpamanya gini, ada orang baru mulai ke masjid gitu Ustaz ya. Kemudian ada yang menanyakan, kok tumben nih baru ke masjid atau kok baru sekarang gitu. Itu sebaiknya jawabannya seperti apa? Kemudian satu lagi pertanyaan saya, mana mengenai hablum minallah dan hablum minannas, yang mana sebenarnya yang kita utamakan atau dua-duanya? Begitu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dulu deh. Pertanyaan pertama, memang di sini nanti memang belum selesai pembahasannya tentang warabi'u al-ikhlasu 'inda faraghi. Yang keempat adalah ikhlas di saat selesai mengerjakan amal. Arti ikhlas di sini adalah dikatakan adamul mubalat min kalam minal akhar. Artinya enggak peduli dengan urusan yang lain. Nah, ketidakpedulian itu harus kita bisa terapkan di dalam mengerjakan apapun. Kalau untuk memperdulikan dan tidak, itu Nabi udah diingetin dari dulu. Ketika Nabi kalau memperdulikan omongan orang, dibilang gila, dibilang tukang sihir, omongan ini selesai udah sampai di Mekah doang. Atau mungkin nggak sampai menyebar. Justru ketika Allah mengingatkan kita, insya Allah peringatan buat kita semua. Apa kata Allah, dikatakan fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Udah nggak usah pedulikan omongan mereka. Inna na'lamu, kami ini tahu, ma yusirruna wa ma yu'linun, apa yang mereka rahasiakan, apa yang dia tampakkan. Udah nggak usah pedulikan. Orang yang hasud bisa jadi sama kita, yang pedas sama kita, yang gagah mungkin di depan kita, padahal dalamnya rentan dia pengen tuh kita jatuh. Orang yang hasud itu kan sebenarnya di bawah, kita di atas, sehingga dia perlu untuk menurunkan derajatnya sama kita. Bayangin, dia tuh derajat kita tuh supaya disamain sama dia, sengaja direntankan gitu supaya sama. Artinya secara hakikat kita ini punya kelebihan dibanding dia. Orang yang dihasutin pasti punya kelebihan. Adakah orang yang nggak punya kelebihan dihasutin? Nggak ada. Ada orang hasut sama orang gila? Nggak mungkin. Hasut tuh dia tuh dia gila? Nggak mungkin. Atau dia bodoh tuh saya hasut sama dia? Nggak mungkin. Pasti ada kelebihan. Nah, itu syarat pertama. Kita nggak pedulikan. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Yang berikutnya adalah hablum minallah ma hablum minan nas. Sebenarnya satu paket. Karena berhubung manusia ini hanya fokus
yang dikatakan ibadah itu cuman dikatakan syariat, Allah hanya mengingatkan bahwa hablun minan nas itu juga ibadah, sehingga pembahasannya jauh lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Khawatir manusia nggak ingat kalau ini bagian dari ibadah. Kita udah berulang-ulang, iblis itu Azazil, ketua para malaikat. Mungkin semua ahli tafsir pada di pengajian itu sudah bilang, disuruh sujud 60.000 tahun sujud, nggak bangun-bangun, sujud aja, taat. Kita disuruh sujud 5 menit aja, pusing gitu ya. Tapi karena dia kepada yang namanya hablun minan nas, dia nggak bagus. Orang kan merasa lebih baik, nggak apa-apa. Merasa lebih alim, nggak apa-apa. Merasa lebih pintar, nggak apa-apa. Anak umpama di dalam dagang ini lebih jago, nggak apa-apa. Merasa tuh nggak apa-apa. Yang tidak boleh setelah itu merendahkan. Ada unsur merendahkan. Ana khairun minhu, nggak apa-apa sebenarnya. Cuma jangan pakai khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, itu yang bikin repot itu. Sekarang kalau umpama ada guru nggak lebih alim, nggak merasa lebih alim dari muridnya, nggak ngajar-ngajar. Wah, antum aja kali yang ngajar, lu mah nggak ngajar-ngajar itu. Boleh dia merasa lebih alim, tapi setelah itu jangan pakai ada unsur merendahkan. Nah setelah itu ketika udah nggak baik hubungannya dengan manusia, nggak dianggap seluruh ibadahnya. Yang dia mau sujud apa kayak ribuan tahun tuh nggak dianggap. Kenapa? Hablum minan nas nggak bagus. Bahkan semua kaitannya itu selalu dengan hablum minallah ke hablum minan nas, harus seimbang. Sebenarnya keseimbangan. Tapi karena berhubung manusia ini banyak lengah di akhlak, hubungannya sama manusia, Islam lebih menekankan di situ. Bahkan Nabi dengan jelas-jelas mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Pakai innama lagi. Adatun min adawatil hasar, kalau kata orang yang bisa bahasa Arab tuh. Dia pakai adat hasar, tandanya satu-satunya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak urusannya, bermuamalah dengan manusia. Nah kalau yang lain seperti hablum minallah penting, tapi biasanya orang adamul mubalat, nggak peduli di dalam hal-hal yang hablum minan nas, sehingga ini lebih sering diingatkan. Ya, itu aja sih. Terima kasih. Doa. Baik, ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Jika sudah tidak ada, boleh tutup dengan doa, Ustaz. Jamaah sekalian, mari kita tutup pembahasan ini dengan bacaan doa. InsyaAllah dengan pembahasan ini kita bisa, yang jauh lebih penting adalah khususnya buat Al-Faqir sendiri adalah bisa mengamalkan apa-apa yang disampaikan dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah dan kitab Tanbihul Ghafilin. Kita berdoa ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna laysa lana ilmun bimawdi'i rizquna wa innama nakhturuhu bi khataratin nakhturu ala qulubina fanajulu fi talabihi al-buldan fa ana fi ma'na talibun kal hayran la nadri fi sahlin wa am fi jabal am fi ardin am fi sama' am fi barrin am fi bahrin وعلى يدي من ومن قبل من وقد علمنا أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن صلاة لا ترفع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.